Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di dunia penulis M. Entik Mudzakhir. Di KTP nama saya Muhammad Mudzakhir, orang yang selalu mengingatkan tetapi diingatkan. Awal mula saya mengenali dunia sastra bermula dari teater, namanya Teater Huber. Pimpinan waktu itu adalah Nur Hidayat Poso, Nur Widiono, Dwi Eri Santoso. Setelah saya masuk, saya menjadi berempat: Nur Hidayat, Nur Widiono, Dwi Eri Santoso, semua sudah almarhum, tinggal saya. Dalam kurun waktu panjang waktu itu, setiap kali pementasan saya menjadi pimpro dan sekaligus pemain. Dari situlah saya bergelut tentang seni. Ada seni peran, ada seni sastra, dan seni-seni yang lain. Namun belakangan, ketika suasananya sudah berubah, ketika teater tidak lagi bicara di atas panggung untuk mengkritik persoalan-persoalan yang ada, tetapi justru di lapangan dengan demo-demo, itulah yang menjadi kenyataan. Lalu saya berpikir panjang, apa yang harus saya pilih dalam dunia seni? Ketemulah kemudian saya memilih dunia syair, puisi. Dari perkenalan itulah saya mulai menggeluti dunia syair. Dari waktu ke waktu sampai kemudian setelah pandemi, reformasi dan pandemi, semua sepi, tidak ada orang, hampir tidak ada orang menulis puisi. Namun karena kecintaan saya dan pilihan saya dunia syair, puisi, maka saya konsisten. Dan yang membedakan antara penyair dan bukan penyair adalah kesetiaan. Di Tegal itu hampir tidak ada kesetiaan di dalam penulisan puisi. Boleh di cross check. Dan alhamdulillah saya masih konsisten dengan apa yang disebut kesetiaan tadi. Sampai kemudian saya bisa melahirkan buku-buku saya yang saya sebut anak-anak rohani. Nah, di antaranya adalah yang terakhir 2026, Sirip Angin. Saya bacakan saja, ada satu puisi yang menurut saya adalah sebagai kredo saya terhadap puisi yang saya sebut anak-anak rohani. Yang pertama adalah anak-anak rohani saya. Malam begini bening, cemas belum menyerah, angin perlawanan, "12 jam berikut ini, ayat-ayat meriwayat, situs kata, dan rahasia tanda. Yang terakhir adalah Sirip Angin." Sebetulnya saya tidak usah berbicara banyak. Teman saya, sastrawan kritikus NSAG, telah menuliskan
perjalanan proses kreatif saya yang dia kasih judul Enti Biogenesis Puisi. Itulah yang kemudian sampai sekarang saya masih setia terhadap apa yang saya gulati, yakni puisi. Oke, tadi saya menyinggung tentang sastra saat ini. Jadi ketika media massa dulu saya makan dari tulisan, mengirimkan puisi, mengirimkan artikel sastra, mengirimkan cerpen dan lain sebagainya, itu bisa untuk makan. Ketika pergeseran itu menjadi sesuatu yang sangat kronis, saya mengubah pola hidup saya bahwa bekerja itu tetap penting untuk menghidupi kesenian yang saya sebut adalah subsidi silang. Kenapa saya mengatakan subsidi silang? Saya bekerja untuk menghidupi saya bisa menulis puisi. Lalu apa manfaat saat ini puisi atau karya sastra di masyarakat? Sastra di masyarakat apa ya? Setidaknya kami bisa melakukan sesuatu apa yang kami inginkan. Setidaknya misalkan menulis saya ingin seperti ini, setidaknya harus dibarengi dengan apa yang dikatakan, harus dibarengi dengan lagu. Bahwa puisi harus bisa sesuai dengan perilaku yang harus kita kedepankan. Jangan mengatakan seperti ini tapi tidak melakukan apa-apa. Bagi penyair itu kurang pas. Maka penyair tanggung jawabnya adalah ketika mengatakan sesuatu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan. Barangkali hadisnya ada tapi saya lupa untuk mengatakan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan tentang harapan saat ini. Puisi bisa sebagai tolak bala untuk menghadapi sisi-sisi hidup yang semakin rumit. Barangkali kesimpulan terburuk dari puisi adalah penyair tidak bisa makan dari puisi. Dalam hal ini saya himbau penyair atau pemerintah harus hadir untuk menghidupi sastrawan-sastrawan lokal yang hidupnya Senin Kemis. Sebab itu seniman itu pilihan, dan pilihan paling tragis. Apalagi hidup di daerah sebagai seniman, itu sangat memprihatinkan. Maka pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan solusi kepada seniman-seniman. Terima kasih.